Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep teori dan sistem pengupahan. Yang pertama, teori penentuan upah dalam ekonomi konvensional. Teori yang mendasari pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua teori ekstrim, yaitu pertama berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas. Yang kedua berdasarkan pada teori pertambahan penduduk marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Pada sistem pengupahan yang pertama umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedangkan sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara berpaham kapitalis. Teori upah berdasarkan keuangan perusahaan. Teori ini berpandangan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang membutuhkan kerja dan jumlah keuangan atau modal yang disediakan perusahaan untuk membayar upah kerja. Yang kedua, teori upah berdasarkan daya beli. Kenaikan tingkat upah akan berpengaruh pada tingkat permintaan atas barang dan jasa, dan sebaliknya, penurunan tingkat upah akan berpengaruh pada penurunan permintaan atas barang dan jasa karena penurunan daya beli. Penurunan daya beli ini berikutnya akan berpengaruh pada kemampuan penyerapan pasar atas barang yang diproduksi sehingga berakibat turunnya omset dan keuntungan perusahaan. Yang ketiga, teori upah substansi. Jika upah pekerja suatu waktu cukup tinggi, maka para pekerja akan cenderung melakukan pernikahan karena upahnya cukup untuk menyediakan mas kawin dan pesta perkawinan. Akibatnya, tingkat kelahiran meningkat dan selanjutnya berakibat semakin meningkatnya pertumbuhan dan angkatan kerja yang mencari lapangan pekerjaan. Selanjutnya, teori upah berdasarkan penawaran dan permintaan. Teori ini mengatakan bahwa tingkat upah terbentuk mengikuti keseimbangan sisi penawaran dan permintaan tenaga kerja, baik penawaran dan tingkat permintaan dalam suatu industri maupun dalam satu perusahaan. Created using Powtoon.